Minyak goreng ini merek termahal di dunia. Nah, kalian putar, masuk gigi ternyata saudara. Hey, what's up man? Kembali lagi bersama aku di sini dengan motor CB 150R dan kucing oranye. Oke, jadi aku masih memakai CB 150R di sini. Ya penampilannya masih kayak biasa ya, masih seperti yang aku buat di video-video sebelumnya juga. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang apa sih dampak buruk memakai oli bekas untuk rantai, oli mesin yang udah menjadi bekas untuk rantai dan minyak goreng. Selain mesin, rantai juga sebenarnya wajib kita rawat. Menggunakan minyak rantai juga ada khusus untuk rantai. Salah satunya untuk merawat rantai adalah menggunakan oli rantai yang khusus untuk rantai. Hello. Ya kan? Nah, ada juga orang merawat rantai dibuatnya oli mesin, dan oli mesin yang sudah menjadi bekas men. Oli bekas dari mesin ini kalian buat ke oli rantai itu udah lewat kalian. Banyak orang memilih untuk melumasi rantai menggunakan oli bekas karena mereka berpikir oli bekas untuk rantai itu sangat bagus. Ternyata itu tidak bagus men. Dan yang terbaik itu adalah oli khusus untuk rantai. Ada itu dijual, sebenarnya mereknya itu Kenloop. Jadi kalau untuk oli bekas ada juga yang mengatakan bahwasanya itu bagus. Sebenarnya apa sih efek menggunakan oli bekas untuk oli rantai? Sebenarnya mana yang terbaik, oli bekas atau Kenloop untuk rantai? Kalau kita berbicara yang terbaik, sebenarnya yang terbaik itu untuk rantai itu udah pasti Kenloop, karena Kenloop ini memang khusus untuk rantai. Nah, jadi kalau oli bekas itu kalian kasih ke rantai bakal tidak bagus men. Kalau berbicara yang terbaik, memang terbaik itu Kenloop. Nah, di sini udah ada minyak goreng. Ini merek termahal di dunia. Terus ada oli kotor. Beda kan, tengok nih. Ini beda ya, tengok nih. Oke, dan di sini ada Kenloop. Ya kan? Nah, jadi minyak goreng ini bagus juga untuk rantai, tapi dia nggak tahan lama men. Iya kan? Nah, jadi kalian buat juga kayak biasa aja gini. Nah. Minyak goreng ini kan dikasih ke sini, dia nggak tahan lama men. Nah, jadi dia nggak bakal tahan lama, dia akan cepat hilang, nggak kayak oli rantai yang asli. Ini Kenloop, ya kan? Nah, jadi kalau oli kotor kalian kasih itu bakal lengket semua pasir-pasir men. Apalagi oli kotor dia kayak gini, ini mau kalian buat di apa coba, di rantai itu kan terlalu parah tuh kalian itu kalau buat kayak gini. Jadi tolong jangan kalian buat yang kayak gini, ini nggak bagus. Jadi ini udah kadar garam semua udah ada di dalam sini nih. Kalian bayangkan itu bekas-bekas dari oli bekas dari mesin, ini kalian buat ke oli rantai itu udah lewat kalian. Yang paling bagus ini Kenloop ini memang bagus sekali, apalagi disemprotkan ini bening-bening cantik lah, pas lah untuk itu, untuk rantai. Ini yang paling bagus. Ini jernih tapi nggak tahan lama men. Dia di rantai nggak tahan lama, bakal rusak. Sebenarnya nggak rusak sih, cuman dia nanti palingan 1 kali sehari kalian buat udah harus ganti lagi, coba dioles lagi gitu ya kan. Jadi ini cocok untuk rantai juga, cocok untuk gini juga. Oke, ini nggak cocok, ini terlalu hitam ya. Oke, itulah dia ini minyak goreng Kenloop sama oli kotor. Efek dari oli bekas digunakan ke oli rantai adalah oli mesin bekas itu digunakan untuk rantai, sebenarnya efeknya sangat banyak. Yang satunya adalah efek dari oli mesin untuk rantai kita akan cepat kendor. Dan satu lagi yang paling bencinya kita itu sebenarnya oli bekas itu dikasih untuk rantai, debu yang di jalan itu cepat lengket di oli rantai kita men. Nah, jadi kenapa dia cepat lengket? Karena memang
kadar dari oli bekas itu nggak cocok untuk rantai. Nah, gini mau kalian pakai. Nah, ini oli bekas. Nah, ini. Karena kadar garamnya itu udah semakin tinggi. Nah, jadi kenapa? Karena oli bekas itu memang sudah kotor, udah dipakai di mesin, kalian pakai ke rantai itu nggak maksimal lagi, men. Maka dari itu, kenapa rantai kalian bunyi-bunyi terus, bunyinya itu nggak garing, nggak halus bunyinya, itu karena kalian sering pakai itu oli bekas untuk rantai, men. Yang kedua adalah membuat rantai cepat rusak. Ya, nah kenapa bisa cepat rusak? Karena memang kadar garam semua, men. Kalau udah kadar garam dimasukkan ke sini, besi pun bisa hancur. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah oli bekas itu tidak akan bekerja maksimal di rantai karena memang bukan khusus untuk rantai, men. Jadi yang khusus untuk rantai itu udah ada. Jadi jangan kalian alih fungsikan yang bekas itu untuk rantai. Jadi rantai kalian bisa hitam, apalagi kalian memakai triple S, jadi warnanya itu akan berubah cepat, men. Jadi kalian usahakan menggunakan oli can loop untuk rantai karena itu yang terbaik. Yang keempat adalah oli, sebenarnya yang kayak tadi juga, oli bekas dari mesin itu sebenarnya sudah mengandung garam. Nah, jadi kalau udah mengandung garam biasanya oli itu nggak maksimal lagi karena dia garam itu menghancurkan semuanya, men. Menghancurkan hubungan kalian juga, ya kan? Nah, jadi kalian usahakan oli can loop kalian beli. Harga can loop itu murah kok, cuma 15.000, itu udah bisa kalian pakai 1 bulan. Oke. Dan ada juga yang bertanya, sebenarnya bukan bertanya sih, ada juga banyak kawan saya juga, ya kan, kawan kalian juga pasti ada yang bilang, bagaimana kalau minyak goreng kita kasih ke oli rantai? Jadi oli rantai, maksudnya minyak goreng ini menjadi oli rantai. Sebenarnya daripada kalian kasih oli bekas ke rantai kalian, lebih bagus minyak goreng yang masih bagus. Nah, seandainya ada di rumah kalian di dapur, ya kan, kalian kasih aja kalian kasih aja minyak goreng jadi oli rantai supaya mama kalian marah, ya. Oke. Sebenarnya daripada oli bekas lebih bagus minyak goreng. Kenapa minyak goreng itu lebih bagus daripada oli bekas? Karena warna dari minyak goreng itu bening, men. Nah, jadi warna dari minyak goreng itu masih bening, belum bekas, itu masih layak dijadikan oli. Cuman oli rantai aja, ya. Jangan kalian buat oli mesin. Nanti meledak mesin kalian. Tetapi minyak goreng itu tidak bisa bertahan lama di rantai, men. Kalau kita pakai seandainya 1 hari itu harus kita ganti lagi besoknya. Kenapa? Karena memang bukan khusus untuk rantai. Dia hanya khusus penggorengan ikan, ya, ayam di rumah kalian, bukan untuk penggorengan rantai. Nah, jadi yang terbaik itu masih can loop untuk rantai. Dan ya kalian lumasi aja di sini. Di sini juga nggak apa-apa, ya. Kalian lumasi juga di kucing oren. Nah, di sini kalian lumasi. Sebenarnya kalau minyak goreng itu nggak bisa tahan lama. Nanti dia bisa besoknya udah kering lagi karena memang bukan khusus untuk oli rantai. Itulah dia pembahasan untuk oli rantai kita kali ini. Kalau kalian mau mengganti oli rantai itu sebenarnya jarak tempuh kita untuk mengganti oli rantai itu minimal 500 mil, maksimalnya itu 1000 mil. Nah, jadi udah 1000 mil kalian pakai motor kalian ini, kalian gantilah oli rantainya. Jadi kalau udah lagi hujan-hujan nih, hujan deras segala macam, jangan kalian kasih oli rantai pas lagi kehujanan karena pasir itu udah menumpuk di situ. Kalian cuci dulu baru kalian kasih. Dan itulah dia pembahasan oli rantai kita kali ini. Oke, terima kasih udah kalian ikuti video ini. Semoga kalian menambah ilmu pengetahuan juga dan aku juga menambah ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Bye bye.